Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, di sini ada eh, alat ya yang pasti anak otomotif pasti mengetahui ya. Kernel seperti ini, tombol-tombolnya sudah tidak ada ya, sudah rusak ya. Ini ada dua buah tombolnya yang rusak ya, sahabat. Di sini sudah saya rakit ya, yang ini sudah beres ya. Dengan seperti ini saya lakukan karena tombol-tombol seperti ini ya yang menggunakan fleksibel ya jalurnya. Jalur fleksibel yang pasti tidak seperti yang biasa di PCB ya, yang seperti ini tombol-tombolnya ya. Di situ ada tombol 3 ya buat masing-masing, dan di atas juga ada tombol 2 ya. Di sini sudah saya robah tuntas seperti ini. Saya rakit dengan kemampuan seadanya ya. Di sini saya buatkan switch on off-nya atau SW-nya seperti ini saja, dibuatkan secara mekanik ya, karena ini memang mekanik elektrik ya. Tinggal dicungkil-cungkil ya, itu saya menggunakan pegas ya, menggunakan tembaga yang saya lilit-lilit, yang saya solder kuat seperti ini. Tinggal kita geser-geser ya, karena itu akan kembali ke posisi semula ya bila kita geser-geser, karena itu adalah pegas atau per ya, sahabat. Barangkali mempunyai alat seperti ini ya buat memompa otomatis digital ya, angin ya, buat kendaraan-kendaraan. Nih di sini ada tombol-tombol yang saya buat seperti ini ya, dibuat dari pegas atau per ya. Buat bar atau PSI ya, sama dengan buat pause dan juga buat flatnya seperti ini. Nih di sini tinggal kita tekan atau kita geser untuk menyentuh dari satu ke yang satu lainnya. Di sini saya ambilkan dari pegas korek api ya. Ternyata saya berpikir sampai ke sini ya, sampai ke situ ya, berpikir untuk memperbaiki tombol-tombol tombol-tombol yang rusak ya, switchnya. Di situ ada PCB TV juga ya, saya pergunakan seperti ini ya. Ini yang sudah selesai, yang sudah saya bereskan ya, dan saya akan coba bagi ya. Kita akan coba nyalakan setelah selesai kita rakit seperti ini. Tombol kita tinggal tekan kemana arah ya, yang dua ini ya, mau tambah ataupun mau mengurang tinggal geser ya ke bawah, tinggal geser ke atas ya, kita tambah dan kurangnya seperti hal biasa ya. Kalau menggunakan switch bawaannya yaitu ditekan, tetapi ini digeser sedikit ya, digeol sedikit sehingga mempengaruhi ya kinerjanya. Memang tidak jauh ya, hanya untuk mengonekkan saja ya, seperti ini, memanfaatkan barang-barang yang ada ya, ataupun ya istilahnya kita membuat sesuatu berbeda dari yang lain ya. Di sini saya bagi hanya untuk para mempunyai ya alat kernel seperti ini ya, para otomotif ya, para anak teknik otomotif ya, bila mempunyai kerusakan di bagian tombol-tombolnya bisa diikuti cara seperti yang saya lakukan ini ya. Cukup kita cari-cari bahannya ya, tanpa harus mengganti semua ya. Karena lumayan ya, kalau beli juga pasti sulit dan harus online juga ya, seperti itu. Tetapi dengan cara seperti ini ya tidak memakan waktu sampai berhari-hari, bisa menyelesaikan pekerjaan seperti ini ya, mudah, simple. Bila Anda sudah melihat atau meniru cara seperti ini ya, membuat tombol switch hanya untuk mengkonekkan daripada antara perintah-perintah itu sendiri ya, di bagian tombol-tombol ya, sama saja seperti saklar sebenarnya ya, seperti itu. Bisa ditekan, dia mengalir. Dan ini adalah yang saya akan coba bagi dengan teknik lain, tetapi ya sama ya, istilahnya
menggunakan pegas atau per ya, tetapi di sini saya akan coba bedakan sedikit ya. Saya juga akan bagi gambarnya, skemanya ya, karena untuk menjadikan sebuah tombol merubah dari bawaannya kita harus pelajari semua ya. Semua jalur-jalurnya kita harus pelajari, mana untuk bagian flat, mana untuk bagian pause, dan mana juga untuk bagian baris seperti itu ya. Untuk bagian down dan untuk bagian up kita harus tahu ya jalur-jalur yang mana agar sesuai dengan bawaannya ya. Walaupun penampakan tampilan dari bawaan pabriknya yang menawan menjadi tidak ya, tetapi dengan cara seperti ini cukup kreatif ya, seperti itu kita coba lakukan kekreatifan kita untuk memperbaiki peralatan apapun ya. Kita coba terlebih dahulu ini yang kita akan rakit ya, kita akan coba bagi rangkaian seperti ini ya. Ini normal juga ya kalau kita nyalakan, tapi di sini kita mau sentuh gak ada ya, sudah tidak ada papan ataupun jalur untuk mengoperasikannya ya. Di depan di panel gak ada ini ya, masuk ke dalam bengkel saya ataupun datang dalam kondisi seperti ini ya. Tapi insya Allah saya akan coba tuntaskan, saya akan coba bereskan pekerjaan ini ya. Wow, setelah kita bongkar terlihat seperti ini ya dalamannya. Ini kabel ataupun bukan kabel ya, ini selang ya. Dan di sini juga saya temukan ternyata sudah ada modifan juga ya. Ini PCB dan ini ada 6 atau ada 5 tombol ya, sama sepertinya. Tetapi di sini entah ya, itu mungkin teknisi sebelumnya ya sudah merakitkan seperti ini, tetapi ternyata kenapa dibawa ke sini. Oke, saya akan coba perbaiki saja agar bisa di tombol di depan seperti yang pertama ya. Ini sudah seperti ini, dan mungkin ya ini teknisi ya, teknisi juga yang sudah kreatif ya seperti ini ya. Dulu juga saya menggunakan switch seperti ini, tetapi dengan uji coba tidak bertahan lama ya, kata yang punya. Hanya beberapa bulan kembali rusak, tidak connect ya bila ditekan ya. Memang bagaimana caranya kita harus membuat sesuatu untuk lebih kuat lagi. Dan ini jalurnya menggunakan kabel ya, teknisi sebelumnya menggunakan kabel seperti ini dan menggunakan PCB, tetapi kenapa ada di dalam ya, kenapa di dalam itu kan menyulitkan ataupun susah untuk mengoperasikan, Mas harus buka tutup ya di sini. Kita coba lepas saja, kita akan manfaatkan juga sebagian PCB-nya ya. Saya akan rangkai di sini. Ini adalah jalurnya ya, di sini ada jalur 6 ya, ada jalur 6. Kita akan coba merubah saja ya. Tidak akan menggunakan kabel, saya akan menggunakan jalur tembaga seperti ini ya, biar lebih simple. Bila banyak belokan ataupun ya cara pengerjaannya pun akan sangat mudah ya bila jalurnya terpisah seperti ini. Kabelnya cukup lumayan kecil, tidak membuat nanti kesulitan jalur ya, menggunakan kawat email seperti ini. Dan saya siapkan kabel ini ya, buat nanti saya akan lilit ya. Ini ada per juga ya. Saya akan coba manfaatkan semua bidang di sini ya yang ada di bengkel untuk membuat switch ya, untuk membuat saklar, untuk membuat push off ya, atau push istilahnya ya switch yang seperti di TV itu ya, tombol ya. Bila kita tekan connect dan bila kita lepas ya terlepas seperti itu. Oke, di sini saya akan coba tunjuk terlebih dahulu nih mesinnya seperti ini. Oke sahabat, alat seperti ini cukup lumayan harganya ya, cukup lumayan. Kalau rusak ya sayang ya, kalau tidak diperbaiki ya, karena ini alat untuk membantu pekerjaan ya, untuk
mudah pekerjaan ya. Di sini saya akan coba lepas terlebih dahulu kabel-kabel yang sudah ada ya, yang sudah teknisi rangkai juga ya. Dan perlu diketahui di awal saya bilang kita harus mengetahui jalur-jalur ya. Nah, di sini yang teknisi awal begini ya membuat jalurnya, dan saya akan coba bersihkan terlebih dahulu bekas tinol yang menempel, dan ikuti terus sampai selesai ya. Jangan sampai melihat video tetapi tidak mengerti di ujung, apalagi tidak bisa mengikuti serupa hal yang sama ya, mengerjakan pekerjaan seperti ini. Di sini sudah saya siapkan kawat email untuk pengganti kabelnya ya, seperti ini. Ini adalah alat digital yang dimana kerjanya itu ya sudah sangat mengesep kembali ke awal ya, seperti ini. Saya akan tunjuk di sini ada 6 jalur ya, yang bekasnya ini sudah tidak ada ya, karena jalurnya menggunakan fleksibel tipis seperti itu ya bawaannya dulu. Mungkin ya di sini karena sudah melakukan perubahan dari teknisi yang sebelumnya menggunakan kabel seperti tadi, dan di sini saya akan coba rubah lagi menggunakan jalur kawat email ya, tembaga. Oke. Saya akan bagi gambar agar sahabat bisa lebih mengerti ya. Kita hitung saja. Di sini ada 5 jalur ya, dengan PCB seperti ini. Jangan sampai salah memasang ya, karena mungkin kalau salah memasang beda ya nanti cara pengingatannya ataupun cara pengoperasiannya ya. Nah, di sini ada 6 jalur ya. 1 2 3 4 5 6 ya. Dan dari bawah itu ada 6 ya, sahabat. Ada 6 jalur. Nah, kita diibaratkan posisi seperti ini. Kita ibaratkan 1 6 ya, sampai situ ya, dari 1 menuju ke angka 6 ya, kita perlihatkan seperti ini saja kondisinya kabelnya ya. Ini adalah skema ya, skema asli yang sudah saya pelajari ya di kernel ini ya. Ini di sini untuk power groundingnya disatukan ya, sudah terlihat jelas ya jalurnya seperti ini. Insya Allah akan mudah sangat ya bila sahabat sudah menonton video kali ini yang saya bagi, yang bila mempunyai kerusakan kernel, yang kerusakannya ada di tombol semua, untuk merubahnya ya seperti ini jalur-jalurnya. Ibaratkan itu adalah nanti pegas-pegasnya ya, ataupun on off-nya ya di sini. Ini seperti saklar ya, biasa seperti ini. Walaupun simbolnya bukan saklar ya, seharusnya ada simbol yang buat ditekan ya, ini buat saya kasih saja saklar saja ya biar lebih paham. Ini bila kita tekan ke bawah, bila kita tekan ke atas ya, atau geser ke bawah, geser ke atas ya, dia akan turun dan dia akan naik kalau ke atas ya, sama seperti yang di bawah ini. Buat PSI, pause, dan juga buat ya satunya lagi ya. Oke, di sini ada 6 ya, posisinya seperti ini aja ya. Terlihat 1 dari kiri menuju ke angka 6 ya, ke kanan. Nah, ini adalah jalur aslinya. Sahabat bisa perhatikan gambar, bisa di screenshot ya bila mau memperbaiki kernel yang rusaknya di bagian tombol-tombolnya, karena kebanyakan kerusakan ada di tombol memang ya. Ini juga sudah 2 ya masuk memperbaiki alat seperti ini ya, alat pompa, alat pengisi angin ban ya kendaraan. Rusak di bagian pengoperasiannya, tombol-tombolnya semua dirombak ya. Di sini saya akan bagi cara rombakan. Yang terpenting sahabat mengetahui jalur-jalur ini ya, yang jalur bawaan pabrikannya seperti ini. Aslinya yang sudah saya pelajari adalah biar memudahkan adalah seperti ini ya, gak akan mungkin salah ya, karena ini sudah melakukan pengujian pengetesan posisi tombol bisa beroperasi sesuai dengan yang diharapkan ya sahabat. Oke, 1 2 3 4 ya, 5 ya. Dari bawah ada 6 jalur ya menuju ke bagian
depan sana ya, dia menggunakan kabel fleksibel ya bawaannya, dan di sini merubah dengan kabel tembaga email ya, ibaratkan ini kabel tembaga email dan itu ada saklar ya. Oke, kita akan coba solder terlebih dahulu kawatnya ataupun kabel-kabelnya di ke-6 titik ini ya. Yang terpenting sahabat mengetahui jalur GN-nya ya. Jalur GN-nya sahabat mengetahui itu adalah patokan untuk utama nanti dijadikan bagian terpenting untuk mengkonekkan ya, ataupun menyambungkan antara perintah untuk atas ya tambah, untuk bawah ataupun down, untuk PSI bar dan lainnya juga seperti itu. Karena patokannya kita akan mengonekkan ke bagian GN seperti itu sahabat. Nih di sini kita hitung dari kiri ke kanan adalah jalur 1 2 3 4 5 6 ya. Diibaratkan posisi seperti ini dan gambar seperti ini ya, agar sahabat lebih paham, lebih mengerti ya. Bila akan membuat jalur rangkaian ya, membuat jalur pengoperasian, merubah daripada bawaan pabrikan ya, walaupun merubah seperti ini sudah saya solder ya menggunakan tembaga. Kalau sudah kencang kita solder di bagian PCB-nya, kita akan balikan ke bagian depan, membuat panel di bagian depan ya, dikeluarkan seperti ini ya, dicirikan ataupun dikasih tanda yang mana yang GN ya, karena itu adalah patokan, dan di posisi mana paus ya harus ada di tengah ya, seperti itu. Intinya sahabat bagaimana caranya saja ya agar bisa membuat jalur seperti ini. Mengapa saya buatkan jalur seperti ini ya, karena sesuai dengan menurut pengalaman menggunakan switch DC itu kekuatannya cukup tidak memuaskan ya. Barangkali karena seringnya dioperasikan cepat rusak ya, yang seperti ini yang bawaannya. Saya akan ambil saja PCB-nya saja, saya akan manfaatkan PCB-nya saja ya untuk membuat tombol di sini ya. Ketiga buah tombol yang bawah saya akan manfaatkan PCB yang sudah ada di dalam ya. Tadi pas saya buka baru tersadar bahwa ini juga sudah diperbaiki ya sama teknisi lain. Nah seperti ini saya akan lepas dulu kabel-kabelnya ya, ataupun saya akan coba potong-potong nanti PCB-nya ya, sesuai yang diinginkan saja, yang diperlukan ya. Di situ sudah ada saya pasang ya seperti itu. Ini adalah tembaga ya, kawat tembaga berukuran 1,5 mm ya, tembaga. Kita akan kupas terlebih dahulu. Kita akan buatkan seperti per juga ya. Yang penting nanti akan seimbang bila kita menggeser ataupun untuk mengonsletkannya ke bagian PCB ini ya, agar seimbang ya. Nanti kan ada pegas ataupun ada per berdiri sama rata, ataupun yang buat disentuh lebih tinggi sedikit ya, yang sesuai. Nah saya akan coba lilit-lilit seperti ini saja untuk menjadi patokan nanti mengonsletkan yang bergerak ya. Ini yang diam ya. Yang sering saya bilang ya, bila di kondisi motor ya, bila membahas tentang dinamo, ini adalah bagian statornya ya, yang posisi diam, dan yang bagian bergerak atau yang berputar adalah bagian rotornya. Nah ini adalah ibaratkan seperti itu. Tapi kita pergunakan teknik seperti ini hanya untuk sahabat yang bila mana mempunyai alat kernel ini rusak di bagian tombol 1 ataupun 2 ataupun berapa, bisa diikuti cara pengambilan jalurnya ya. Ini untuk memberikan saja sebuah contoh bahwa kita bisa bagaimanapun caranya agar bisa beroperasi ya sesuai dengan yang diinginkan. Tidak seharusnya seperti dari bawaan pabriknya juga ya. Kalau kita kreatif bisa bikin dari apa saja, membuat saklar. Nah seperti ini baru saya pasang satu. Nah,
Untuk bagian di bawah ya, ini bagian buat flat, buat pause dan juga buat bar itu sendiri. Nih, bila kita tekan kan dia ngonslet seperti ini ya. Kemudian neken dia akan connect ya. Ini ke bagian pinggir ya, itu di situ ada tanda ya, bagian tengah, bagian pinggir kiri, bagian pinggir kanan. Nah, sudah jadi seperti ini ya. Yang tadi berjajar, yang sekarang saya bikinkan seperti ini ya. Bila ke bawah ini bagian tengah berarti pause ya, kita tekan berarti connect ke pause. Bila ke pinggir yang kanan kita ke PSI ya, ataupun ke bagian kanannya ataupun kirinya sama ya, itu bisa di geser-geser ataupun ditekan-tekan, tetapi cukup digeser dikit ya, bukan ditekan ya, ditekan tetapi untuk menggeser ya, seperti itu. Karena ini suite buatan saya sendiri ya, suite buatan kreatif aba-aba ya mungkin, tetapi insya Allah beroperasi ya sesuai dengan yang diharapkan. Nih, saya akan pasang di sini, saya akan tempelkan di PCB ini di depan ya, di papan depan ya nanti. Nah, seperti ini sahabat, kasih tanda saja ya, bagian tengah ya. Itu adalah bagian grounding ya, yang digeser ya. Ingat, itu adalah bagian GN ya. Dan di sini adalah untuk ke bagian sisi kanan ataupun kiri ya. Kita letakkan kabelnya juga, dipersiapkan lubang untuk mengeluarkan lubang. Kita akan pasang ke bagian perintah ya di sini. Untuk ke bagian tembaga ya yang diam ya, cukup kita akan lilit-lilit sampai kita solder, sampai kita nanti kasih lem ya, lem bakar ataupun apa, yang terpenting dia posisinya kuat ya, seperti ini. Proses perakitannya sebenarnya memakan waktu cukup lumayan juga ya, karena ini adalah kreativitas ya, merubah hal-hal yang sangat mungkin ya jarang-jarang digunakan ya, jarang-jarang dipikirkan untuk buat teknisi-teknisi lain ya, mungkin hanya di sini saja saya buatkan karena sekreatif ini ya, dari channelnya ini. Sampai melakukan pengerjaan ya, mengambil apa-apa aja yang terpenting bisa digunakan sesuai dengan yang diharapkan ya. Alat seperti ini cukup membantu pekerjaan ya, untuk mempompa otomatis ya, ukuran ataupun ya, saya juga belum ataupun nggak tahu dan nggak mengerti sebenarnya cara pengoperasian alat otomotif ini ya. Nah, setelah kita pasang tempel kencang-kencang, hasilnya seperti ini ya. Yang ini karena yang pertama berjajar, yang di sini menjadi kayak segitiga ya. Nah, yang atas saya buatkan seperti ini ya. Yang bergerak di bagian tengah itu adalah GN-nya, sama dengan yang bawah ya, ada pegas ya, warna berbeda ya, itu yang lainnya tembaga ya. Nah, membedakan itu pegas adalah GN, pusat untuk mengonekkan antara perintah-perintah ya, seperti ini switch-switchnya. Oke, alat seperti ini cukup mudah ya. Bila sudah mengetahui jalurnya, tidak akan pusing lagi ya, tidak akan takut lagi untuk membuat konek-konek ya, seperti itu. Karena ini memang saklar ya. Kita akan coba, kita akan uji kepekaan saklar buatan ini ya, rombak rambik buatan switch ya, switch buatan ini, apakah bisa connect dengan normal. Insya Allah ya. Di sini bagian GN ya, kita akan ukur. Nah, ini kan dari gambar sudah nampak sahabat di awal, GN adalah jalur yang titik pusat untuk mengkonekkan ya. Bila ada ataupun bila kurang kencang bisa diperiksa lagi. Nah, ini sudah normal, ada suatu konekan ya. Nah, bila sudah sesuai konekan seperti ini, nih ada bunyi, berarti betul ya, sudah bisa connect ya sahabat. Intinya
kreatif ya, kreatif dalam hal apapun insya Allah ya. Bila kita berpikir untuk mengerjakan dengan kekreatifan, segala sesuatunya akan mengeluarkan budget yang tidak cukup banyak ya sahabat. Sini saya tombolkan normal ya. Kenapa pakai pegas ya, karena tidak ribet, dia akan kembali ke semula ya. Walaupun berdekatan, switch pun memang begitu ya, dia akan kembali ke posisinya. Sistem pegas ya, di sini saya lakukan seperti biasa. Switch juga seperti itu ya sebenarnya, tetapi ya beda pembuatan pabrikan ya, itu sangat rapi dan bagus. Dan di sini hanya untuk memudahkan saja ya, sebenarnya untuk mengonsletkan kabel ke kabel langsung gitu, tetapi ya tidak akan efektif ya. Kalau seperti ini ya lumayan efektif juga ya. Oke, kita akan coba menggunakan listriknya. Kita tinggal geser ya, mau ke bawah, mau ke atas, kita tinggal geser ya, tuh kita kurangin ya, kita tambah ya. Sudah normal ya di bagian penambahan ataupun atas dan bawah. Kita bagian pinggir atau kita ke bagian bawah. Untuk pengaturan bagian ketiga ini sama ya, kita mau ke mana arahnya, berarti itu adalah sesuai dengan bawaan pabrik ya. Oke, normal sangat sahabat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke media sosial bila dirasa video ini bermanfaat ya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Pengalaman apapun saya akan bagi bila dirasa itu adalah akan bermanfaat. Oke, saya ucapkan terima kasih sudah berkunjung. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.